Tribuners, kita balik lagi di acara Smart Gen. Seperti biasa, kita telah menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren, berprestasi, yang siap membagikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Bersama aku Ica Dan aku Joy. Senang sekali Tribuners, hari ini kita kedatangan wanita cantik yang merupakan Duta Siswa Utama Putri Indonesia 2023. Telah hadir bersama-sama kita di sini Mei Chung. Hai Mei. Hai Kak. Boleh sapa Tribunersnya? Halo Tribuners. Nah, jadi Tribuners, selain Mei ini menjadi Duta Siswa Utama Putri Indonesia 2023, Joy, dia juga sering mengikuti beberapa lomba dan menang gitu. Waduh, keren ya. Dan kira-kira apa aja prestasinya, apa aja lomba yang pernah diikuti, gimana sih pengalaman dari Mei yang akan dibagikan ke Tribuners, kita bakalan bahas tuntas di sini ya kan Joy. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu video yang berikut ini. Kelumit ke luar biasaan si Mei ini ya kan. Keren ya, Nah, Ca. tapi masih banyak lagi kan yang lain. Nah, tapi Mei, gimana hari ini? Sehat ya? Sehat banget. Sehat banget ya. Jadi Ca, sebelumnya tuh aku udah lama nih ngundang Mei untuk datang ya. ke Tribun Medan untuk ngisi acara Smart Gen kan. Tapi Mei ini sempat sakit. Oh, sakit di tengah kesibukannya Mei ya. Iya. Sekarang udah sehat ya Mei? Udah dong. Alhamdulillah. Nah, Mei ini usianya berapa sih? Tahun ini menginjak 18 tahun. Masih 18 tahun ya? tahun ya, masih muda sekali nih. Nah, kesibukannya belakangan ini apa, Mei? Kebetulan karena ini juga lagi libur sekolah, karena kan ini juga baru tamat nih tahun ini tamat SMA. Oh, baru tamat SMA. Iya. Jadi lagi fokusin untuk ke kegiatan duta, terutama kegiatan sosial gitu sih. Oke. Mei dari tahun berapa sih aktif mengikuti berbagai perlombaan? Sebenarnya Mei itu dari kecil. Dari kecil tuh udah sering lomba ini, lomba itu gitu. Cuman emang kalau udah masa remajanya itu mulai dari masa SMA ini sih. Karena itu beda, Kak. Sewaktu Mei SMP itu Mei lebih fokus ke lomba-lomba akademik. Kayak olimpiade, cerdas cermat. Di SMA ini baru balik lagi ke lomba public speaking, modeling, nyanyi atau yang lain. Oh, Mei juga bisa nyanyi? Bisa, Mei hobi gitar. Oh, keren-keren kali ya. Selain akademiknya yang oke, baru pageantnya oke, bakatnya pun juga oke. diambil semua. Apa sisanya untuk aku? Nah, sejauh ini kan Mei dari kecil lah tadi udah ikut lomba-lomba. Nah, apakah keluarga mendukung tuh Mei sibuk dengan perlombaan-perlombaan itu? Sangat mendukung sih, terutama mama sama papa kan. Karena emang udah kebiasaan juga dari kecil. Dan gimana ya, kalau kita ikuti lomba-lomba itu kan lebih positif sih sebenarnya. Iya. Daripada kita keluar main-main kan, ngabisin waktu. Gitu juga sih. Karena Mei juga kayaknya memang anaknya terbiasa aktif juga kan. Dari tadi kita ngobrol ini, Cak, aku merasa Mei ini anaknya cukup percaya diri. Iya. Apa sih Mei rahasianya kenapa Mei bisa sepercaya diri itu sampai Mei sekarang udah bisa jadi Duta Siswa Utama Putri 2023? Pemikiran Mei itu Mei rasa setiap manusia yang lahir di dunia ini tuh punya keunikan dan kelebihannya masing-masing.
memang nggak semua manusia itu punya kelebihan, terus pasti namanya manusia juga ada kekurangannya. Cuman di balik kekurangan itu, coba pandang dari sisi yang lain. Tuhan itu menciptakan manusia pasti sebaik-baiknya, gitu sih menurut Mi. Dan pasti kalian tuh bakal berharga, bakal spesial di mata orang yang tepat ketika ngeliat kalian. Ini kayaknya belum di akhir acara, tapi Mei sudah mengeluarkan kata-kata mutiaranya, Tribuners. Ini luar biasa ya, Mei. Iya. Tutur katanya juga tersusun dengan Iya. rapi gitu ya. Namanya juga udah duta siswa gitu ya. Mei kan dari tadi kita soundingkan kan, Ca. Banyak prestasi. Boleh lah Mei yang Bismillah. kasih tahu apa aja rupanya prestasi Mei. Ya, tadi SMA lah ya, kita bilang selama SMA. Itu mungkin ada Duta Siswa Sumatera Utara di tahun 2022. Terus juga Mei sempat jadi ketua OSIS di 2 jabatan. Di dua jabatan maksudnya? Maksudnya di jabatan pertama itu Mei jadi wakil ketua OSIS. Oh, Di baru- jabatan kedua Mei naik jadi Jadi ketua ketua OSIS OSIS. tingkatan SMA SMK di sekolah Mei. Mei juga jabat jadi Miss Muslimah Cerdas Murni di 2022 dan jabat jadi Putri Muslimah Pendidikan di 2023. Mei juga sering juarain beberapa kompetisi public speaking ataupun komunikasi. Yang terbaru itu kemarin ada juara 1 public speaking Festival Pelajar Nusantara di Radio Republik Indonesia Medan. RRI. Iya, itu juara 1. Terus juga, dan ada beberapa kompetisi lainnya. Dan yang paling tinggi yang Mei dapet di tahun ini tuh Duta Siswa Utama Putri Indonesia ini. Oke. Nah, tentunya itu berkesan ya setiap banget. ajang yang Mei ikutin. Nah, dari sekian banyak prestasi yang udah Mei raih nih, bagaimana akhirnya Mei bisa menjadi pemenang Duta Siswa Utama Putri Indonesia 2023? Sebenarnya awalnya sebelum Duta Siswa Indonesia ini, Mei itu udah jadi Duta Siswa Sumatera Utara. Iya, di Cuman- 2022 ya tadi. Iya, cuman Mei jadi wakil 5 Oke. di Duta Siswa Sumatera Utara. Dan seperti yang kita tahu, nasional itu pasti langsung perwakilan provinsinya. Iya. Majulah kami, singkat cerita majulah top 6. Rupanya karena Mei udah tahu kekurangan Mei di Duta Siswa Sumatera Utara itu apa, Mei punya mimpi nih. Jadi Mei itu sempat ada simpang siur struggle sih setelah mengikuti Duta Siswa Sumut itu. Mei sempat kena kasus pembulian, bisa dibilang. Mei korban. Iya, Mei gara-gara dibully. jadi wakil 5 itu nggak menang. Oh, jadi Dapat dibully. kecaman lah. Iya. Yang Dari- kecam siapa? Bahkan orang terdekat juga ada. Astaga. Kayak oke. bahkan ada kata-kata kayak itulah ngapain ikut-ikut pageant kayak gitu, udah memang nggak pantas, memang nggak bisa. Itulah yang buat Mei kayak oh Mei harus ngebuktiin nih di nasional Mei bisa. Itulah effort perjuangan itu yang memang bener-bener berkali-kali lipat dari Sumut. Makanya alhamdulillahnya takdir Tuhan memang terbaik kan. Mei di nasional makanya bisa Duta Utama juga, itu banyak banget yang kaget. Iya. Karena Mei di Sumut wakil 5 kan, wakil terakhir. Dan itu Mei kayak bisa langsung membalas apa ya, Iya. komentar-komentar mereka yang membuli gitu kan. Nih aku bisa nih di Langsung pada nasional. sok-sok baik nggak sih biasanya? Aduh. Jadi kayak mana tuh orang-orang yang ngebully Mei gimana nanggapin omongan mereka ya di saat Mei mau berjuang malah dapat kecaman seperti Sempet itu. down nggak? Sempet, Mei bener-bener ada di kondisi down itu perjalanan menuju DSI nasional ini. Karena bener-bener yang gak ada support, mau itu dari material dan yang lainnya. Nggak ada support. Iya, Maksudnya support dari pendanaan, support Oke. dari orang-orang yang tadi Mei bilang. Karena kan Mei juga sempat jadi kasus pembulian. Jadi Mei juga pusing sih sebenarnya mikir. Bahkan Mei itu H-3 kalau nggak salah itu belum ada sama sekali persiapan. Dari kostum, bahkan juga kayak komitmen fee bayar pakai uang pribadi. Cuman kayak untuk kostum, untuk perlengkapan dan yang lain itu belum ada sama sekali persiapan di H-3. Dan itu Mei posisinya udah masuk top 10 bakat. Yang udah dibilang udah pasti dapat nominasi di top 12 kalau masuk top 10 bakat Duta Siswa Indonesia. Dan Mei udah bilang kayaknya Mei bakal gagal ikut deh. Karena bener-bener yang gak ada persiapan udah H-3. Dan rupanya keajaiban, gak tahu gimana caranya, H-2 itu Mei dapat bantuan dari salah satu perusahaan di Batam. Ngirimin duit ke Mei untuk ngebantu Mei ikut nasional ini. Support ya, yang support. Iya. Dan sekolah juga ada memberikan bantuan dana juga kan. Dan dari situlah baru Mei H-2 itu ribet banget kesana kesini nyari kostum, nyari semuanya yang diperluin di Duta Siswa Indonesia. Makanya effortnya itu bener-bener yang puas lah Mei sama hasilnya. yang bantu Mei untuk mencari itu semua siapa?
pasti yang 24 jam sama Mei itu mama. Oke. Kemana-mana kan, nyari kostum, kemana-mana. Terus juga ya bikin Mei salut lagi tuh, setelah mendekati hari H itu, baru nih banyak sponsor yang datang ke Mei. Padahal sebelum itu Mei udah putus asa bener-bener yang, oh nggak jadi ikut Mei. Sebelumnya udah pada kontak nggak? Udah. Mei udah coba sampai ke sponsor, bahkan kayak sponsor barang atau sponsor perusahaan, nggak cuma sponsor pemerintah, dan itu sama sekali nggak ada hasil. Waktu udah mau Mendekati hari H, baru. karantina. Karantinanya berapa hari, Mei? 3 hari. 3 hari karantina. Itu kemarin finalnya di mana? Emerald Garden International. Oke, di Medan. Iya, Sumatera Utara tuan rumah tahun ini. Oh, Sumatera Utara tuan rumah. Terus ini bisa nggak Mei kasih tahu ke Tribuners, duta siswa ini yang mengadakan siapa, pihak apa? Duta Siswa Indonesia ini pimpinan dari Duta Siswa Sumatera Utara yang dibina oleh Yayasan Lingkar Inspirasi Bangsa. Yayasan Lingkar Inspirasi Bangsa itu foundernya itu ada Abang Ahmad Zaki Mubarok. Kalau national directornya itu ada Kak Anggita Nasution. Oke. Tuh. Nah, jadi selama menjadi duta siswa ini, kegiatan apa aja yang udah Mei jalanin? Banyak sih Kak, mulai dari per on duty-an, yang biasanya mungkin undangan pemilihan duta lain, atau mungkin bahkan kadang-kadang kegiatan dari pemerintah yang kayak tadi Mei udah sempat ngomong sama Kak Joy kan, atau bahkan kegiatan advokasi Mei sendiri. Jadi kami itu sebelum pemilihan Iya. diwajibkan untuk mempunyai advokasi masing-masing. Kalau Mei yang- sendiri advokasinya apa? Advokasi Mei itu lebih ke bidang sosial sama pendidikan. Jadi namanya itu Our Homes, rumah kita semua. Itu kayak Mei buat satu gerakan untuk perubahan generasi-generasi muda yang mau edukasi, terutama karena termotivasi awalnya itu Mei pernah baca artikel di Indonesia anak-anak disabilitas ataupun anak-anak kekurangan yang punya Down syndrome, tunagrahita ataupun yang lainnya itu pasti dipandang sebelah mata di Indonesia, dan itu banyak kasus terjadi. Oke. Dan bahkan mereka pendidikan itu bisa dibilang sangat kurang terdukung, terutama dari pemerintah setempat, seperti yang kita ketahui. Makanya dari itulah Mei mikir gimana caranya biar anak SLB ini juga dianggap sebagai anak-anak seperti kita pada umumnya. Oke, dipandang Iya. sebagai anak. Dan juga bukan cuma anak SLB sih, anak-anak panti asuhan, bahkan anak-anak umum juga mengedukasi gimana caranya kalian pokoknya harus jadi generasi muda 45, generasi muda Indonesia emas, sesuai visi misi Duta Siswa. Mulia sekali ya. Iya. Karena memang benar yang kayak dibilang Mei ya. Sebenarnya kita merasa tertampar ya Mei di kayak kurangnya lapangan pekerjaan kepada teman-teman kita mungkin yang ada berkebutuhan khusus, sehingga kita Indonesia ini perlu nih anak-anak yang memiliki pola pikir kayak Mei ini dibina. Pemerintah serius gitu, perhatikan aspirasi yang disampaikan oleh Mei ya. Mungkin Tribuners ya bisa menonton ini kayak, wah keren nih, ini anak nih, aku harus Pemikirannya bina. out of the box gitu Iya. ya. Jadi Mei udah berapa lama tuh melakukan kegiatan tersebut? Mei mulai kegiatan sosial itu sebenarnya udah dari Duta Siswa Sumatera Utara, karena Mei juga anaknya hobi banget sama kegiatan sosial. Oke. Cuman terfokusnya itu dari Duta Siswa Indonesia ini, karena kan Mei udah amanah untuk menjalani advokasi itu. Dan kayak kemarin tuh SLB pertama yang Mei datangi itu ada namanya SLB Melati. Di situ kami ngundang ada sekitar 150 anak. Itulah di situ kami buat edukasi. Juga kadang-kadang Mei juga ada buat namanya Ghost to School ke sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Utara. Untuk pengedukasian gitu juga biar mereka mau jadi generasi penggerak. Karena kan Kak, gimana ya, namanya Indonesia juga butuh anak-anak muda kan. Benar. Iya. Yang peduli sama negaranya sendiri. Kalau nggak kita siapa lagi gitu kan? Iya, benar. Dari situ juga Mei mau ngebentuk gimana caranya Mei motivasi nih anak-anak muda biar mereka tuh tahu, oh Indonesia ini butuh loh perubahan kayak gini, Indonesia ini butuh loh sedikit perbaikan di bidang ini gitu. Nah, gimana cara Mei mengedukasi, motivasi mereka biar mereka tuh denger nih apa yang Mei bilang? Terutama yang pasti yang pertama itu gimana cara kita pendekatan ke lingkungan sekitar kita. Karena menurut Mei kalau kita udah dapat kepercayaan dari orang-orang sekitar ketika berkomunikasi, pasti mereka bakalan gampang untuk menerima apa yang sedang kita bicarakan ke mereka atau apa yang sedang kita sarani ke mereka. Itu juga caranya, makanya Mei go to school, Mei lakuin dulu pendekatan, Mei jelasin pelan-pelan, mulai dari tahap awal, dari diri mereka dulu sendiri mereka ubah.
bukan maksud diri Mei itu udah sempurna, nggak perlu perubahan, enggak. Pasti Mei juga Benar. selalu melakukan perubahan pada diri Mei sendiri. Cuman itu tadi, Mei bilang kayak kalian itu hebat, kalian itu bisa. Kalau kakak tahu di zaman sekarang ini, di zaman kayak gini tuh banyak banget masalah mental remaja. Iya. Iya kan? Iya. Masalah kepercayaan diri remaja, terus insecure yang Benar. sangat berlebihan yang buat kadang sampai depresi, sampai bahkan kadang-kadang tuh kasus bunuh diri tuh banyak banget loh di Indonesia. Yep. Gara-gara remaja yang mendapatkan pembulian, gara-gara kesehatan mental tuh percaya diri mereka. Makanya Mei tuh suka banget bawain materi tentang kepercayaan diri sama gimana caranya biar kalian tuh bersyukur dan gak insecure. Itu Mei seneng banget bawain materi itu. Berarti Mei ini juga sebagai pemateri ya? Iya, terkadang Mei juga diundang pemateri-pemateri gitu, talk show, seminar. Anak umur 18 tahun udah jadi pemateri. Di mana ya usia 18 tahun ini yang rentan-rentannya yang merasakan insecurities. Lalu setelah itu mental illness, tapi dia mencoba Dia hadir untuk memberantas itu semua dan memotivasi teman-teman sebayanya gitu. Nah, itu tadi advokat Mei itu udah ada nggak pihak pemerintah yang bekerja sama dengan Mei? Kemarin udah diajak sama Dinas Pendidikan Iya. untuk buat kolaborasi kegiatan bersama di anak-anak sekolah luar biasa. Karena kemarin mereka cerita kalau misalnya Dinas Pendidikan itu lagi mau bentuk eksperimen ataupun uji coba buat universitas khusus untuk anak-anak sekolah luar biasa di Medan. Oh, berarti ada universitas SLB Mau gitu dibuat. ya? Mau dibuat. Rencana, rancangannya. Cuman belum terlaksana karena masih dilihat nih. Kira-kira bisa nggak ya mereka diterima sama orang-orang di luar sana? Kira-kira bisa nggak ya mereka bakalan hidup sendiri? Karena kan kayak kita tahu anak SLB itu mau kita motivasi gimana pun, mereka juga pasti butuh space-nya sendiri. Benar. Nggak bisa kita langsung gabungin ke orang-orang kayak kita. Iya, Benar. iya. Dan mereka juga pasti terkadang kayak ngerasa, oh aku nih beda loh, aku nggak bisa digabungin sama kalian, ngedown duluan nih ceritanya. Nah itu dia sih, makanya kemarin tuh ada diajak untuk kegiatan bersama juga. Dan kebetulan di Dinas Pendidikan Sumatera Utara itu ada khusus kantor untuk perlengkapan yang menunjang tentang SLB. Makanya ini sempat ditawarin juga untuk mau nggak ini masuk ke UNIF yang jadi guru SLB gitu. Kalau itu tadi Mei udah cerita ya, Cah, tentang yang Mei lakukan setelah menjabat jadi duta siswa. Apa kesulitannya Mei? Kalau dari Mei sendiri kesulitannya pola waktu sih menurut Mei, ngatur Kesibukan manage itu waktu ya? Mei sendiri. Oke. Tapi bukan waktu yang kayak untuk aku bisa lupa nih, aku lupa kegiatan ini, enggak. Mei lebih kerasa itu ke arah pola istirahat, pola untuk me time. Terkadang bahkan waktu untuk keluarga itu mulai berkurang sedikit demi sedikit. Cuman karena memang mama papa juga udah tahu, dan Mei bersyukur punya orang tua yang selalu ngedukung apa yang Mei lakuin selagi positif gitu. Itu sih yang paling Mei rasa. Dan paling haters lah ya yang bertebaran di mana-mana. Masih ada? Oh banyak. Masih ada ya dengan orang yang mempunyai niat semulia itu dan secemerlang itu pemikirannya. Oke, tapi ya ada aja sih itu memang nggak bisa apa-apa, dipungkiri. Berkesinambungan juga. Oke. Pohon yang dilempar itu, ya Tribuners, pohon yang berbuah manis. Ya. Kalau yang asam nggak dilempar orang dia. Nah, di tengah kesulitan yang tadi Mei jalani gitu ya kan, di tengah kesusahan-kesusahan Mei, apa sih benefit yang Mei rasakan? Kalau benefit yang paling utama itu nge-branding diri Mei pasti. Terutama di media sosial, juga di kalangan orang-orang banyak. Mei mulai dikenal dikit-dikit nih sama orang-orang di luar. Juga udah banyak job-job dateng. Oke. Karena Mei kadang MC kan, Mei pemateri, Mei talk show. Soalnya atau public apa. speakingnya oke loh. Iya, dari tadi aku kayak bukan ngomong sama orang umur 18 tahun, Cak. benar. Kayak yang udah 20 tahun ke atas. Ya ini kita flashback sedikit ya Mei tentang duta siswa ini. Kira-kira berapa provinsi sih Mei yang mengikuti duta siswa? Kurang lebih ada sekitar 20 provinsi yang mengikuti. 18 sampai 20 provinsi gitu. Berarti ini kan Mei putri, berarti ada putra? Ada, dia pemenangnya itu sepasang. Oh, perpasang-pasang. Jadi Mei, kapan lagi nih, mana tahu ada info buat Tribuners, ini mau lomba nih duta siswa. Nah, untuk Tribuners nih. Jadi kebetulan di bulan ini tuh lagi ada pembukaan pemilihan ajang duta siswa Sumatera Utara.
Jadi mungkin sekalian ya Kak, Boleh. Mei manggil nih untuk anak-anak terbaik, siswa terbaik tingkatan SMA, SMK, serta MA di Sumatera Utara bisa langsung ikutin ajang pemilihannya. Kapan lagi kalian bisa masuk ke wadah yang memang wadah itu benar-benar menunjang dan mendukung kalian untuk proses pengembangan diri. Bisa langsung dicek di IG-nya Duta Siswa Sumatera Utara. Oke, dicek tuh ya, Tribuners ya. Keren ya. Kesempatan emas juga kan buat Oh, anak-anak iya. seusia Mei ini. Syaratnya apa aja, Mei? Ditanya itu. Yang pasti yang pertama itu, yang paling utama itu punya niat yang jelas dan tekad yang konsisten. Oke. Oke. Karena percuma mau dia berjuang gimana pun kalau niatnya itu nggak baik di awal. Karena Mei lihat banyak juga nih kayak anak-anak yang mau masuk di Sumut, kan kami manggilnya di Sumut. Itu tuh semangat banget di awal. Begitu tahu tahapannya agak banyak atau tahapannya mungkin ada kesusahan di tengah jalan, mereka banyak yang berhenti, Ya. banyak yang menyerah. Sayang. Itu sayang menurutku. Karena kayak pepatah nggak sih Kak, bersake-sake dahulu Bersenang-senang kemudian. Benar. Dan pasti juga untuk jadi seorang yang utama di mata orang banyak itu pasti butuh perjuangan dan butuh pengorbanan. Kita contoh lah, Mei, dari korban bully ya, Iya. bisa menjadi Mei yang seperti sekarang ini, yang dulu direndahkan wakil 5 mungkin, setelah sekarang jadi woi duta siswa utama nih bos, senggol Indonesia dong. nih, nggak lagi di provinsi. Nah, untuk kedepannya kira-kira Mei apa yang pengen Mei capai? Kalau untuk saat ini, selain kegiatan ini, Mei fokus mau ke kuliah dulu. Karena Mei bakal jadi maba. Mei rencana mau, kalau bisa Mei cum laude sih. Amin. Semoga. Sama juga pengen coba sih ke organisasi-organisasi di kuliah itu apa aja mau Mei ikutin tuh. Mei mau aktif di organisasi mahasiswa. Aku yakin Mei ini bakalan bersinar. Amin. Oke Mei, boleh dong kasih tips buat Tribuners biar bisa kayak Mei di usia yang muda tapi udah memiliki pemikiran secemerlang itu. Oke, buat para Tribuners di rumah atau dimanapun kalian, seorang generasi muda itu pastinya mengalami masa peralihan ataupun dari masa kecil menuju masa remaja. Menurut Mei, pergunakan masa kalian itu sebaik-baik mungkin. Pergunakan mengikuti kegiatan-kegiatan lebih produktif, kegiatan-kegiatan positif, karena mau gimana pun seperti pepatah juga, apa yang kalian tanam itu yang bakal kalian tuai. Benar. Kalau kalian sakit-sakit mungkin capek nih Kak, untuk apa kami ikut ini ikut itu, kalian bakal ngerasain itu di kemudian hari. Benar. Gitu. Dan lebih baik orang yang berani mencoba tapi gagal daripada orang yang takut mencoba karena takut gagal. Itu yang menurutku. Luar biasa sekali ya anak muda yang satu ini. Udah cantik, banyak ada bakat, punya pemikiran yang luar biasa, niat yang mulia. Aduh. Itu dia Tribuners, cakap-cakap kita dengan Meli Chung, Duta Siswa Utama Putri Indonesia 2023. Terima kasih Mei udah menyempatkan waktu datang ke Tribun Medan dan mengisi waktu luang Tribuners ya. Semoga ya para pemerintah atau mungkin orang-orang lah yang memiliki pemikiran yang sama Mei ini, Mei bisa dilirik ya. Amin. Karena pemikirannya bukan main-main loh, Iya. secemerlang itu. Dan untuk kepentingan banyak orang, Benar. bukan kepentingan pribadi beliau Benar. gitu. Ya terima kasih juga buat Tribuners sekalian yang udah nontonin sampai akhir ya. Jangan lupa saksikan terus Smart Gen di mana Joy? Di YouTube dan Facebook Facebooknya Tribun Medan. Aku Ica. Dan aku Joy. Beserta aku yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners!